PUBG Map Star Pack. Ini dia Erangel, selamat menyaksikan. Yes, Erangel Grand Final day pertama. Wah, ada chance-nya juga ya di venue, ada sedikit euforianya juga, dan sini kita bisa dari map Erangel, dari jalurnya mulai dari tengah-tengah antara Primors dan juga Gatka, atau ya dekat-dekat situ, dan juga menuju ke arah Milta Power. Dan ada beberapa negara yang sudah mulai turun menuju ke compound mereka masing-masing. Dan terlihat ada Artfreak di sana. Betul. Yang menuju ke compound dari Indonesia. Hashtag IndoPride teman-teman. Let's go. Indopride. Gaungkan hashtag IndoPride. Yeah, let's go. Dan seperti biasa kita tebak-tebakan sirkuit. Yuhu. Gua ke Yasnaya Poliana. Yasnaya Poliana. Gue agak geser ke bawah dikit. Gue Milta Power. Drop gue tuh. Iya. Iya ya. Coba kita lihat ya. Zona ke Milta katanya. Coba kita lihat nih. Ya biasanya sih kalau misalkan memang ini jam terbang sih udah ketahuan pastilah ya. Ya, kalau kayaknya Yasnaya bakal diisi sama Indonesia nih harusnya. Kan circle-nya ke situ nanti zonanya. Nah. Yasnaya nggak jadi. nggak jadi. Wow, zonanya langsung saja terpop up ke arah kanan. Zona gue nih. Ya, ke arah dari timur Erangel. Milta Power ke cover sih, Novo juga. Dan ini bakal bahaya karena Milta Power juga masih kosong. Harusnya bisa diisi oleh beberapa tim di sana. Dan ini dari tim juara kita, juara bertahan. Dari Vietnam, Solo Z. Dan kawan-kawan ada Himas, ada Delwin. Dan juga ada Tanfu. Betul. Iya, dan ada dari tim Argentina, Kakak. Wih, Ankara Messi. Enggak ada. Enggak kan tetap negaranya. Iya sih, hat-trick kemarin tuh. Iya, hat-trick. Dan juga Dilanjutin. Sata. Ada satu damage yang didapatkan oleh tim Argentina, tapi belum bisa menumbangkan 44 HP tersisa dari seorang kapitan. Ini Ya. dia harus hati-hati. Masih aman-aman aja sih. Iya, coba Biasa masih dihancurin dari bannya, dari vehicle yang dekat sekali dengan tim Finland. Tapi Argentina langsung saja rotasi cepat ke arah jejepol apartemen. Tapi ada tim yang menunggu di sana. Dan ini dia Vietnam. Tanfu, Delwin, Himas, Sololzi. Line up masih sama seperti tahun lalu. Yang kita masih belum tahu juga untuk sepak terjang. Apakah ada gebrakan baru nih juga dari Vietnam ataukah dari Ukraine yang sedang debut nih. Ukraine debut langsung di Grand Final. Betul. Tapi yang agak susahnya sepertinya Purdikurti nih ya. Dia sendirian aja kemana teman-teman. Dan sepertinya pergerakannya pun juga udah diketahui oleh seorang kapitan kali ini. Argentina berhadapan dengan US. Yang Purdikurti sepertinya nggak tahu nih dia udah tahu atau belum ya. Kayaknya sih dari pergerakannya sih dia belum tahu ya. Ada beberapa anggota daripada tim Argentina yang berada di dalam satu coverage kotanya. Sementara dari tim US juga masih cukup aman nyaman saja kali ini. Belum mengetahui adanya penyusup mungkin di arah dropnya mereka. Tapi berbicara tentang defending champions Vietnam dan juga satu contender yang cukup berbahaya yaitu dari Ukraine. Ya yang memang kita tahu Ukraine kali ini hadir dengan line up yang begitu agresif ya. Dan bahkan kita juga tahu seluruh playernya atau sebagian besar playernya berasal dari Navi, di mana di PGS mereka sangat-sangat agresif sekali dan mereka bisa mendapatkan permainan yang begitu baik dan juga begitu matang di Ukraine. Dan mungkin ini akan menjadi salah satu hal yang cukup harus diwaspadi oleh tim-tim lainnya. Dan sementara di Vietnam, kita masih akan penasaran bagaimanakah mereka akan melakukan strategi yang baru kah? Ataukah bertahan seperti strategi yang seperti di PNC lalu, kita juga nggak tahu. Tapi harus ada adaptasi di sana, harus ada sedikit improvement jika mereka ingin mempertahankan gelar juara. Yes, benar sekali. Dari beberapa tim juga sebenarnya di sini ada beberapa player baru juga, informasi tadi di awal. Ada yang bilang, Bang, suara in-game-nya kencengin. Ini dari sananya bro. Kita dapetnya segini, gue nggak ngerti deh. Ntar coba gue tanya-tanya sama admin sound system di sana ya. Apakah bisa dikencengin lagi atau enggak ya. Kita masih santai juga. Dan ini kita bisa lihat dari tim Argentina, Pipa yang sedang berrotasi. Harusnya ini masih di early game phase 1 masih aman banget sih. Harusnya nggak terlalu banyak kontak di awal. Ya harusnya pun juga nggak akan ada persimpangan-persimpangan ataupun beberapa tim yang ketemu ya. Karena dari beberapa tim yang memang udah sedikit ada bertegur sapa, mereka pun sudah menghafal jalurnya. Kalau bisa gue lihat. Dan kalau misalnya membicarakan tentang circle yang ke arah Milta Power, yang memang gue hafal banget kan itu adalah drop gue ya. Biasanya entry
untuk menuju ke arah circle-nya itu berarah dari arah prison. Yes. Ya, perbukitan prison, Betul. kemudian mereka ke arah gudang di arah cekungan dekat shelter, dan kalau misalkan dari arah-arah mana ya, dari arah-arah farm, mereka akan menuju ke arah Milta, dan mungkin di arah Miltanya mereka akan bisa bertegur sapa. Tapi nampaknya dari Turki, oh my god, lewat aja di situ. Apakah akan coba untuk di take down? Tapi nampaknya kali masih selamat. Kode Marco, tapi Celtic pun tumbang, harus langsung di take down dengan begitu saja. Mencoba untuk mencari korban yang kedua. Turki dalam bahaya. Sheila sendirian dia dan akhirnya knockdown juga. Denmark membuka keran poin killnya mereka. Mendapatkan 2 bahkan kali ini dari Turki yang langsung bertegur sapa. Sementara tim Jerman datang dari arah belakang, sudah disadari oleh Denmark. Nah, karena mendengar juga ada bunyi suara tembakan di depan sana, Jerman pun akan lebih berwaspada. Mencoba untuk running around, circling around kali ini, tapi langsung coba untuk di push aja ke arah depan. Oh my god, Mixon mendapatkan 1 takedown yang begitu baik kali ini, dan harus memaksa tim Jerman nggak jadi untuk melakukan engage ke arah depan sana. Denmark langsung menggila di awal. Waduh, bener-bener nih Jerman mau maju, mau ke tempat yang ditempatin sama Denmark, tapi dia nggak tahu posisi dari Denmark tuh apakah memang splitting atau enggak. Walaupun memang mendengar sih beberapa tembakan peluru dari arah sisi high ground terhadap tim Turki tadi yang sudah terculik 2 orang. Ya tadinya sih mau ini ya, mau ngecek tim Denmark, tapi malah keculik 1 dari tim Jerman. Tapi it's okay. Untuk di phase pertama kali ini sudah kehilangan 3 player, cepat banget. Tiba-tiba 3 player walaupun memang belum ada yang wipe nih. Tapi kita masih belum lihat Indonesia di mana nih posisi dari mereka, tapi kita bisa lihat dari tim Denmark. Betul. Gustav yang notabene ini adalah punggawa dari tim Falcon. Beda sekali dengan 2 punggawanya itu ada Kickstart sama kalau nggak salah bukan Edwin deh. Yang di sana tuh sama yang di Amerika pokoknya, tapi Kode Marco di spray down saja dengan menggunakan M29. Belum bisa menumbangkan dari tim Philippines yang lewat saja di arah Pochinki. Tiba-tiba saja Turki tiba-tiba ada di Pochinki, itu gimana ceritanya? Dan ada zona yang sudah mulai bergerak juga untuk menutup pergerakan dari match di zona fase pertama Finlandia. Akan masuk ke area dekat sekali dengan tim Argentina. DraftKings juga sendirian kali ini dalam 1 kompon. Harus berhati-hati. Ada need. Lakukan saja, coba lemparkan. Ada 1 splash damage. 1 HP tersisa. Hati-hati DraftKings. Untung gak tumbang. Tapi ada teman-teman yang lain juga langsung dari short call saja. Di calling saja masuk ke dalam dan itu dia Pipa menumbangkan seorang IXC. Dan Argentina langsung saja regroup. Dan Finlandia terculik 1 punggawanya. Desata kali ini harus lebih sabar. Kelihatan itu 1 punggawa dari Argentina belum bisa ditumbangkan juga di spray down, tapi kena jendela. Belum lagi bisa menumbangkan dari tim Argentina. Sekali ini ada perang 1 di antara compound dan juga di luar compound. Kali ini Sata mencoba untuk melakukan smoke bomb ke arah depan sana. Begitupun juga dengan tim Argentina kali ini mencoba untuk bertahan di dalam 1 rumah lantai 2 ataupun second floor house kali ini. 1 compound untuk bisa mempertahankan diri mereka. Dan mereka pun juga nggak bisa berlama-lama untuk bisa melakukan peperangan di sini. Karena tentunya Blue Zone akan menjadi satu hal yang mereka pikirkan juga. Sata sendirian di depan sana, tapi 2 anggota lainnya daripada tim Vinland kali ini sudah melakukan 1 backup yang cukup baik di arah seberang rumahnya. Argentina sepertinya juga sudah melakukan setup, ada kapitan juga di situ yang dari arah high ground atas gentengnya harusnya bisa menjadi counter dari arah tim Sata, tapi pastinya sudah ada pengamatan dari koreksi yang ada di seberangnya. Ini bakal jadi stalemate sih. Kalau misalkan nggak ada 1 engage ke arah depan, ini bakal jadi stalemate. Tapi kalau misalkan kelihatan dari sini ya, ini Argentina harusnya bisa melakukan engage ke arah depan. Mereka harusnya, kalau misalkan mereka ada utility di situ ya, ini bisa banget dilihatnya. Dan sementara Denmark terlihat ternyata United Kingdom di sana mendapatkan 1 hit point, tapi nampaknya kali berbahaya banget. United Kingdom terlihat. Denmark, oh my god, turun di arah yang tidak begitu menguntungkan, tapi masih bisa di counter dengan begitu cukup baik. Untung aja enggak terknockdown pada saat dilakukan di parachute. United Kingdom menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bisa mendapatkan 1 poin kill kali ini. Finland mencoba untuk melihat jalur escape point untuk seorang Sata, tapi Sata pun sepertinya agak terjebak situasi yang menyulitkan untuk dirinya. Yes, ini karena Argentina sama Finland sih kalau masih bertahan di sini ini agak sulit bagi mereka.
Karena resource value juga sudah mulai terkuras habis. Karena zona juga sudah mulai akan masuk ke zona fase ketiga sekitar 1 menit lagi. Tapi ada spray down oleh seorang kapitan. Belum bisa menumbangkan dari seorang Sureksi. Ini lagi-lagi Finland juga nggak bisa kemana-mana. Mereka benar-benar terjebak di satu posisi yang sangat tidak diuntungkan bagi mereka. Argentina juga harus bergerak. Karena zona sekitar 50 detik lagi. Kalau mereka masuk itu agak late game. Itu benar-benar bahaya. Kalau zona fase ketiga itu udah mulai sakit banget. Ini zona kedua aja udah begini damage-nya. Apalagi udah masuk zona fase ketiga itu bakal lebih sakit lagi damage-nya. Tapi masih tertahan karena ada Argentina yang masih belum bisa memberikan jalan bagi tim Finlandia. Betul, karena kita tahu sendiri ya, semakin jauh dari arah white circle, semakin besar DPS damage dari blue zone-nya. Yes. Itu yang harus mereka pikirkan juga. Mereka nggak bisa berlama-lama di sini. Bahkan Argentina kali ini sudah melakukan satu pergerakan untuk segera pergi. Ya, satu persatu dulu. Ini adalah estafet point, kalau bisa gue bilang ya. Dan Sata, aduh dikit lagi tuh kelihatan nama drafting. Aduh, untung aja ya. Tapi ini kita lihat untuk zonanya. Tiba-tiba Indonesia sudah berada di area dekat-dekat dari arah Milta Power, tapi dekat mereka ada Vietnam dan juga Thailand di sana. Ada di arah perumahan scrapping ya, kalau bisa gue lihat. Dan ini dia circle-nya, benar-benar circle yang cukup menarik kalau bisa gue bilang. Ada beberapa compound, ada juga beberapa rumah-rumah scrapping yang bisa mereka dapatkan juga. Thailand sementara ini meninggalkan rumah Spider-Man mereka, tapi nampaknya Sata udah kelihatan di situ, ditembak, engage dari tembok ke tembok. Sata ter-outplay di sana, tentu saja dipancing oleh seorang Pipa. Karena memang satu anggota daripada tim Argentina ada di atas, dan Kureksi, apa yang akan dia lakukan? Dia harus segera berpikir apa yang akan dia amankan kali ini. Dan sementara ini ya, Denmark tadi dengan emergency pickup langsung menuju ke arah perterbingan. Dan itu putusan yang tepat karena circle-nya di tengah-tengahnya situ. Dan mereka punya posisi yang cukup enak. Betul. Seperti itu. Kecuali memang ada tim yang langsung mengarah dari arah pantai ataupun lautan ya. Dan itu pun juga nggak akan mungkin banget. Dan mereka pun juga bisa melihat kalau misalnya ada kapal ataupun speedboat yang lewat, itu malah menjadi makanan mereka. Dan Denmark keputusan yang cukup tepat, dan ini bisa menjadi satu game yang bisa jadi momentum bagi Denmark. Dan sementara kali ini EA dari para Philippines ternyata dikepung oleh tim United States. Yes, kali ini US yang sudah mengepung dari tim Filipina. EA juga dibakar saja dari kickstart, langsung on point. Dari ini dia langsung saya menumbangin dari seorang EA, kali ini tumbang dari seorang EA Philippines, terkilangan satu punggawa mereka. Cowboy langsung saja looting. Karena memang dari si EA ini sendirian di dalam satu kompon, itu menjadi bulan-bulanan sangat baik banget untuk USC untuk dapat satu poin juga. Tapi kapitan, itu dia menumbang dari seorang Scarf. Satu orang tersisa kali ini dari Cureksi. Finland ini nggak bisa ngapa-ngapain. Cureksi di dalam satu kompon, 5 versus 1. Itu tuh kayak impossible, tapi MX itu dia spray down terhadap seorang Cureksi, belum bisa ditumbangkan juga. Finland masih bertahan kali ini, strike sekali dari seorang Cureksi dengan S12K juga standby. Gak bakal masuk Cureksi, mereka gak bakal kepancing karena tinggal menunggu waktu saja. Tapi kapitan, ini dia kapten dari tim Argentina sudah akan memasang C4. Waduh, ini dia menarik. Bahaya untuk memukul mundur dari seorang Cureksi. Adanya C4, masih bertahan kah Manis? Ini dia, gak bisa kemana-mana, Cureksi harus keluar, gak bisa bertahan di situ. Dan itu dia kapitan. Ada satu step di sana dan di spray down oleh seorang Cureksi, belum bisa ditumbangkan juga. Dan itu dia kapitan menutup dari Finlandia, dan C4 yang meledak. Dan Argentina harus cepat-cepat rotasi ke dalam circle. Ya, tapi di atasnya cuma sepertinya Philippines ternyata langsung mendapatkan satu korban di sana. Terlihat dari Panzer Force mendapatkan 2 knockdown dan begitu baik, dan bahkan Jerman wipe out seutuhnya menjadi tim kedua yang menyusul Finlandia ke arah lobby. What? And Panzerfaust begitu berbahaya daripada Vietnam, dan look at that. Waduh, ini zonanya Denmark. Gila sih, ini mereka keputusan yang cukup tepat ya. Dan benar ya, kita lihat walaupun ada satu ya menggunakan kapal, dan ini bakal jadi makanan mereka banget. Ini jadi makanan mereka banget. Turki, Sheila, ya udah tinggal sendiri aja. Tapi nampaknya Brazil kali ini mencoba untuk melakukan rotasi. Langsung tusuk ke arah tengahnya nampaknya kali ini. Tapi ternyata mereka memilih untuk di arah opening circle-nya ataupun di arah pinggir-pinggiran circle. Begitupun dengan Ukraine. Ini dia, Ukraine masih belum mengetahui apa-apa. Tapi kini United Kingdom akan bertemu dengan Thailand kali ini. Dimana terlihat sudah ada satu utility, 2 bahkan sudah dilempar, 3 dan juga keempat. Kali ini Tiger mencoba untuk melakukan penyerangan juga menuju ke arah depan kali. Dan ternyata connect!
meledak dan hilang. Kali ini United Kingdom dalam bahaya mencoba untuk detail. Ada crossfire dari T-Bone. Tiger, oh my god, tapi look at that, Indonesia mendapatkan satu takedown ke arah tim Thailand. Tapi sayangnya kali ini masih belum bisa di-confirm untuk kill lainnya. Cuma dapat satu ya, cuma dapat satu. Cuma dapat satu karena itu steal kill. Yang tadi Skepi diculik oleh seorang Queen. Benar-benar dapat 1 poin tambahan untuk Indonesia kali ini. Dan Denmark ini gua appreciate banget. Denmark benar-benar satu posisi yang cukup bisa mereka kontrol hingga ke late game. Ini tinggal menunggu saja neutral. Juga sudah masuk ke area sisi sebelah timur dari Denmark. Dan tinggal menunggu waktu saja apakah Korea bisa masuk atau tidak. Karena sudah terspot juga oleh tim neutral yaitu Levante. Oh, adanya gangguan dari tim United Kingdom. Dan Levante harus berhati-hati kali ini. Adanya splash. 1 damage dapat. Di sana 57 HP tersisa dan Tiger menumbangkan seorang Mike Lee. Kali ini sudah di spot juga. Korea tidak bisa berbuat apa-apa karena posisi mereka sudah di lock oleh tim Vietnam. Dan juga tim neutral. Oke, agak sedikit nabrak ya Vietnam, santai dulu ya. Tapi sepertinya sudah kelihatan di sana. Kickstar, awas kita tapi nampaknya berperang di dalam blue zone. Ini berbahaya banget. Mencoba untuk melakukan healing tapi nggak bisa. Philippines satu anggotanya knockdown kali ini dan sepertinya Kickstars langsung tanpa basa-basi. Tapi dia juga nggak bisa selamat karena memang blue zone begitu menyakitkan. Karena ini sudah mencapai di fase keempat. Purdy Kurti juga dalam bahaya karena langsung ada tim China yang menghalangi perjalanan mereka. Alec pun juga nggak bisa berbuat banyak sepertinya, walaupun dia masih punya first aid. Tapi namanya Turki, tiba-tiba aja dia ada di sini. Turki, TB berhasil melakukan takedown terhadap seorang Delwin. Dikonfirm saja, tapi namanya China. Indonesia, what the fuck Indonesia? Apa yang terjadi? Kita lihat tapi namanya mendapatkan 1 point kill. Mencoba untuk cari yang kedua, ketiga. Ini dia 1v1 dari Setsuna. Oh, yes! Alhamdulillah, oh my god, ternyata ada gangguan. Ya ampun, Brazil. Kelihatan loh Brazil situ ya, oh my god. Tapi tidak apa-apa, nice try. Tentunya, tapi itu memang hal yang harus dilakukan. Tapi nampaknya Korea juga kali mencoba untuk menghadapi Vietnam. Kali ini 1 player tersisa, berebut dalam kabut. Udah tinggal sendirian aja, masih belum ketahuan. Nampaknya dia 1 orang tersisa daripada Vietnam kali ini. United States? Amerika juga tumbang di hashtag 11. What? Tiba-tiba sekalian Korea juga menumbangkan dari Vietnam. What? Ini bagus banget. Ini gue nggak tahu tiba-tiba mereka benar-benar setup dari tadi di sana. Gak kelihatan ada Vietnam datang. Tiba-tiba Korea bisa meratakan dari tim Vietnam. Tapi ini dia kontender kuat dari survival stage sudah mulai masuk ke area dekat sekali dengan tim Brazil. Sparking dan juga Bill minta kalmu. Z-Kraken harus berhati-hati walaupun sudah mengkonfirm 5 point kill dari tim Brazil, tapi ada tim Ukraine yang sudah mulai akan mengganggu pergerakan dari tim Brazil kali ini. Dan kita bisa lihat di sini dari seorang Ferris dari arah sebelah kanan dari tim Ukraine. Coba bagi-bagi splitting 2 player untuk sebelah kiri, sebelah kanan untuk membagi view angle. Dan Korea juga masih still survive kali ini di zona phase kelima. Mereka masih sustain. Dan Gyumin, Seonjang, Heaven dan juga Hater sudah mengkonfirm 3 point kill. Ini bagus sekali untuk Korea. Betul, karena Korea juga datang di tempat yang nggak begitu mengenakan tadi ya. Yes. Ya, mereka datang dari pinggir-pinggiran banget. Terus saya juga ada tim netral juga yang ada di depan mereka. Dan bahkan di tim kanannya mereka juga ada UK dan juga Thailand. Tapi nyaris saja terkena. Nades-nya hanya ada splash damage saja. Seperti sudah diketahui juga oleh United Kingdom. Tapi dari arah lain Celtic, Turki, somehow mereka berhasil sampai di mid game ya. Walaupun mereka sudah ter-takedown tadi di awal-awal. Dan ini sungguh harus diapresiasi banget ya. Sementara tim Thailand juga agak sedikit sulit untuk bisa sekedar masuk untuk ke arah tengah-tengah circle karena mereka berada di pinggiran. Kali ini perang utility sudah terlihat di sana. Ada nades yang dilempar tapi nampaknya belum dia mengenai. Tapi nampaknya Korea ini dia berbahaya banget. United Kingdom ada satu push yang terjadi di sana sudah kelihatan berebut dalam kabut. T-Bone dalam bahaya dan mendapatkan dua. Korea, oh my god, 1 anggota tersisa. Fakes mencari. Fakes masih belum menemui. Ada di arah depan sana, depan-depanan sedang melakukan healing terlebih dahulu daripada tim Korea. Kelihatan di situ tenabrak sedikit. Koreanya 1 anggota yang knockdown. Fakes mendapatkan killnya tapi nampaknya Heaven. Ini dia Heaven. 1 penggawa yang begitu berbahaya. Tapi Korea belum sampai di situ saja dan ternyata mereka pun juga tumbang. Thailand datang di saat yang tepat, di waktu yang tepat pula.
Plot twist demi plot twist hadir di match pertama dan bahkan Ukraine mencoba untuk meluluhlantakkan tim Brazil 1 melawan 4 kali ini. Kontender terkuat Ukraine sudah mulai bersuara mendapatkan 3 poin tapi tampaknya tidak bisa. Brazil juga tumbang. Inilah dia 5 tim tersisa di arah late game, bahkan 4 kali ini. Ukraine, Neutral, Thailand dan juga Denmark. Top 4. 3 dari survival stage. Neutral, Ukraine, Denmark dan ada Thailand. Yang surprisingly tadi memang Korea nggak sadar bahwasanya ada pergerakan dari Thailand dari arah low ground tiba-tiba naik ke atas dan menumbangkan langsung saja di Korea oleh tim Thailand. Tapi Ukraine kali ini kehilangan satu punggawanya. Itu tidak jadi masalah, yaitu seorang Hakatori. Tapi DFX, Fayeris dan juga Buswan ini tidak main-main juga mereka. Mereka bisa masuk ke late game. Gak kelihatan sedari tadi, tiba-tiba saja mereka masuk ke late game. Neutral juga yang tadi dekat sekali dengan Denmark, mereka aman karena posisi mereka emang bersebelahan. Dan ini yang tadi lu bilang sempat di awal, J. Yes. Denmark tinggal nunggu waktu. Neutral dapat satu posisi, tinggal nunggu waktu juga. Dan ini terbukti hingga masuk ke late game top 4. Kalau chance-nya kita bisa lihat dari minimap, ini tinggal masuk. Kalau Ukraine masuk ke area kanan, ini tinggal menunggu waktu. Zona phase 7, 8 itu menjadi penentu. Betul ya. Tapi yang jadi masalah nih, Ukraine agak kepleset satu ya, tapi it's okay sih, masih aman mereka, masih aman. Kalem-kalem dulu aja ya. Dips juga masih menemui satu tempat yang cukup enak kali ini, sementara Denmark ya cukup menarik untuk splitnya 2-1 karena mereka sudah kehilangan satu playernya, tapi it's okay. Mixzen mencoba untuk menahan pergerakan daripada tim Neutral yang ada di depan sana. Dan begitupun pula dengan tim-tim lainnya, mereka sudah mulai melakukan setup untuk setidaknya bertahan dulu nih sampai dengan circle fase ke-7 dan juga fase ke-8. Karena ini bakal menjadi stalemate banget. Circle akan menentukan siapa yang akan jalan duluan, tapi Neutral kali ini sudah mulai melakukan pergerakan dan sepertinya mereka mau banget masuk lebih dalam lagi. Sudah diketahui posisi daripada Mixzen kali 1 melawan 3. Utility 1 dilempar, bahkan 2 Mixzen dalam bahaya. Oh my god, ternyata kena. 2 nades-nya connect, Mixzen tumbang, meledak dan hilang. Kali ini Gustav dan juga Keter menjadi 2 anggota Denmark yang tersisa untuk bisa menghadapi Neutral. Waduh, ini Denmark sih kalau Gustav ada cuman 1 nade. Mungkin kalau dia punya 3 nade itu bakal dilempar ke arah sana karena informasi juga tadi sudah didapatkan harusnya. Tempatnya dari satu punggawa dari Denmark dari Mixzen. Harusnya itu bisa dilempar nade, dan itu pasti on connect banget sih. 3 orang bahkan di sini. Tapi Gustav masih menunggu waktu juga. Tinggal menunggu momentum saja dari Denmark kali ini. Dan Thailand, look at that. Mereka sudah split. Gila penyebarannya. 1-1-1 guys. Bukan 2-1. Ini mereka benar-benar 1-1 survival. Benar-benar menunjukkan bahwa kelas dari Thailand tidak main-main kali ini. Iya. Dan kita menunggu waktu saja Neutral. Oh my god. Oh, zonanya memaksa Neutral untuk maju. Dan ini kesempatan bagi Denmark bisa meratakan dari tim Neutral. Betul, ini susah di bagian Neutral sih ya untuk bisa masuk ke arah depan sana karena pastinya ada tim Thailand juga dari arah kanan, tapi ternyata mencoba untuk melakukan pergerakan dari arah bawah. Gustav. Ini udah kelihatan bagus. Gustav dapat 1, dapat 2 spray transfer yang begitu baik dari Gustav. Menghadirkan bencana bagi tim Neutral kali ini yang tadinya mendapatkan keuntungan malah mendapatkan disadvantage yang begitu menyulitkan bagi mereka karena di arah kanan yang mereka ada tim Thailand juga yang bisa saja melaksanakan peluru ke arah sana. Dan Gustav pun juga masih bermain sabar, ya udah nggak usah dikonfirm untuk eliminationnya ataupun untuk killnya, mereka juga bakal mati sendiri nantinya. Lagi-lagi tim Neutral masih berusaha kali ini, dan Gustav pun mencoba untuk bertahan dulu di sini. Oh my god, Gustav itu tadi ada blue nade zone. Tapi dia gak kena cuma kakinya doang, tapi Gustav. Oh, hati-hati. Kelihatan juga satu penggugat Yoda 3 juga tumbang. Kali ini Gustav again and again menjadi sosok yang sangat-sangat membanggakan bagi tim Denmark. Keter dengan menggunakan Dragunov harus tinggal menunggu waktu saja, tapi ada tim Ukraine yang sudah mulai maju. Ini kesempatan juga bagi tim Ukraine menjadi pengganggu untuk tim Denmark. Harus hati-hati kali ini. Oh my god, Keter lihat belakang, Keter ada Ukraine juga dari arah belakang. Harus hati-hati. Gustav, lagi-lagi Gustav. Tinggal menunggu waktu saja, momentum 50 detik lagi. Zona sudah mulai menutup dan memaksa Dozy untuk masuk dan zona udah mulai sakit banget. Look at that.
Kayaknya Outdoozy nggak bakal ngasih poin. Iya, nggak bisa Dan sih. ini neutral harus puas di posisi keempat. Dan top 3 kali ini akankah mau di looting? Benar banget keputusan untuk Gustav untuk looting terlebih dulu. Tapi ada tim Ukraine yang sudah mulai menunggu kali ini. Bus 1K juga sudah mulai mencari dari pergerakan dari tim Denmark. Belum kelihatan tapi adanya seorang cater itu menjadi sosok. Bisa juga ini untuk diculik seorang Bus 1K. Tapi Belmont, ini Thailand tinggal nunggu waktu aja. Antara Denmark sama Ukraine mereka perang, Thailand bisa mengganggu. Ya, yang jadi masalah ini Ukraine juga susah nih kalau misal mau masuk ke arah Denmark ya. Soalnya pasti dilihat sama Thailand. Yes. Pasti banget dilihat sama Thailand. Ini semuanya bakal nunggu. Makanya gue bisa bilang ini adalah stalemate karena tengah-tengah itu lompong banget. Betul. Lompong banget, Harley. Iya. Lihat. Pohonnya di Aduh, pinggir-pinggiran doang. ngedonat pula. Malah ngedonat. Di sini yang diuntungkan tentunya Ukraine. Ya. Yang diuntungkan Ukraine di sini. Mereka masih punya obstacle. Mereka juga masih punya utility yang cukup oke. Kali walaupun Bus 1K kita lihat cuma ada satu niche doang, tapi ya udah gitu. Tapi teman-teman yang lainnya pun juga masih aman-aman aja begitu. Dan Thailand yang agak susah di sini. Yang tadinya mereka dapetin keuntungan dengan melakukan split 1-1-1. Kali ini Circle nggak berpihak ke arah mereka dan mereka harus maju sedikit demi sedikit. Dan mungkin aja ini Thailand bakal susah banget. Tapi nampaknya oh my god, awas hati-hati, Kiss hampir saja mengecup seorang Gustav. Tapi Gustav masih aman untuk bisa melakukan regrouping. Tapi Bus 1K Nate sekarang depan mendapatkan space damage-nya. Gustav pun tumbang. Satu momentum dari Ukraine kali ini untuk bisa meratakan tim Denmark. Dan tentunya kali ini Thailand juga mengambil posisi yang sama karena mendapatkan satu notice elimination. Veris langsung menghadirkan satu bencana bagi Thailand. Belmont tumbang kali ini, Kiss. Apa yang dilakukan? Tapi ternyata tiba-tiba lo Gustav masih bisa di revive lo. Gustav masih bisa di-revive. Oh my god. Ini bahaya bagi Ukraine sebenarnya. Kalau Ukraine masih fokus sama Thailand, Divex yang menumbangkan dua punggawa dari Thailand langsung saja. Kiss juga tumbang. Dan tersisa satu orang tapi Bus 1K Cater juga didapatkan oleh Bus 1K dan Ukraine. Ini sangat-sangat diuntungkan, 3 punggawa mereka masih ada. Gustav harus berhati-hati karena ada satu splash damage. Udah kelihatan. Mid selanjutnya langsung saja menumbangkan dari seorang Bus 1K. Itu dia. Benar-benar sangat sering sekali. Denmark kali ini mereka benar-benar bisa menjadi perlawanan yang cukup baik terhadap Ukraine. Gila keputusan yang betul banget untuk bisa nge-revive Gustav ya. Karena memang Gustav ini yang menjadi main playernya dari arah tim Denmark. Tapi Thailand pun hanya tinggal sendirian aja, hanya seorang Tiger aja kali ini. Biarin aja tenang dulu Tiger, jadi wasit dulu ya. Kali ini adalah saya Pride ya untuk dari Thailand. Sementara Ukraine masih mencoba untuk bertahan untuk bisa menghadapi tim Denmark. Dan Denmark lagi-lagi bisa reset. Bisa reset. Walaupun masih tinggal sisa berdua masih bisa reset di sini untuk bisa menghadapi tim Ukraine. Ukraine dengan 3 playernya. Apakah akan bisa kan Gustav? Oh my god. Ini pergerakannya cukup berani daripada seorang Gustav. Aduh, udah kelihatan pergerakannya Div. Sudah di lock nampaknya dari seorang Gustav. Dan nampaknya Veris juga mengalihkan pandangannya kepada tim Thailand kali ini. Mencoba untuk melihat lagi. Tapi Circle juga sudah mulai menyusut. Ini akan begitu berbahaya bagi ketiga tim. Kita masih belum tahu siapakah. Ini siapapun bisa dapat chicken, Gu. Yes, siapapun betul, bisa dapat chicken ini. Betul. Dan karena ada crossfire. Dan crossfire lagi. Dari ketiga tim ini, semuanya udah mengetahui posisi satu sama yang lainnya. Mereka sudah mengetahui posisi masing-masing. Hanya ada oh my god, ini berbahaya banget Denmark. Kelihatan di sana, tapi masih ada seorang Gustav dan Gustav pun tumbang. 2 tim saja Ukraine. Oh my god. Satu tim contender menghadapi Thailand. Tiger kelihatan sana dilempar satu nets-nya. 3 melawan 1. Oke, sudah mulai kelihatan, tapi nampaknya kali ini Ukraine hanya melawan satu orang saja dan benar saja winner chicken dinner untuk the promising, the prodigy team Ukraine.